Bab 74, Melamar Akira. Mas Ilham, ayo USG lagi mas. Iya sih, tapi kan baru 3 bulan sayang, nggak nunggu 5 bulan aja biar tahu jenis kelaminnya? Abisnya aku bingung mau ngapain mas. Sejak di pondok, udah aku mah dijujukan mulu, kadang bantu masak, kadang ngintil ke asrama putri, kayaknya monoton banget deh. Aku kangen balapan mas, ungkap Siva dengan penuh pengharapan. Monoton kenapa? Adek mau kemana emang? Biar mas temani. Aku mau jalan-jalan mas, nonton bioskop. Nonton di mall? Iyalah masa nonton layar tancap, hari gini, Siva mengernyit kesal. Mau nonton apa? Nonton bokep mas nggak mau. Mas, Indonesia ini negara yang beradab, kalau ada acara begitu pasti didemo abis-abisan. Kalau aku lihat besok-besok itu ada film horor gitu, zombie, aku suka banget deh. Dek sekarang tuh nonton udah mudah, bisa lihat di Netflix, video, atau Telegram juga bisa, nggak usah ke bioskop juga. Mas, kalau nonton di HP itu biasa, kalau nonton di bioskop itu kan rame, ketika ada dentuman, kayak berasa nyata deh. Duh, jadi adek mau nonton ke bioskop nih, zombie Korea, keren banget deh yang main Kim So Hyun. Sejak kapan dia main film horor, bukannya dia biasa main film romance? Ya ampun Pak Ustadz, kok tahu banget dunia perdrakoran, hahaha. Karena adek kalau ceritain Kim So Hyun sama Cha Eun-woo udah berasa kayak apaan aja, jangan aja minta ketemu mereka. Mereka jauh deh di Korea sana. Tenang aja mas, aku nggak akan minta ketemu mereka, mas aja udah cukup kok buatku, mas segalanya buatku, udah sabar bimbing aku, sayang sama aku, ganteng lagi hehe. Kalau ada maunya disayang, kalau lagi kesal ditendang. Enggak lah, sayangku, ucap Siva seraya meraup wajah Ilham hingga pemuda itu terebah di ranjang. Belakangan Siva melihat tubuh Ilham yang lebih atletis dari biasanya. Siva memandangi setiap sudut wajah suaminya, sepertinya sudah lama mereka tak memadu kasih. Sehingga keduanya kini tidur berhadapan. Siva meraih wajah Ilham. Keduanya menautkan kecupan hingga Ilham hampir saja hilaf karena Siva yang memancing dirinya. Mereka beradu kecupan cukup lama hingga Ilham merasa lebih relaks ketika mereka kembali memadu kasih di tengah Ilham yang merasa gersang karena butuh sentuhan dari Siva. Siva yang tak kuasa menahan gelora hasratnya membuka pakaian yang Ilham kenakan. Ya, kaos oblong yang melekat karena ia baru berganti pakaian setelah mengajar sudah dilepasnya hingga hanya tubuh polos saat ini dan sarung. Ilham selalu favorit menggunakan sarung atau biasanya celana pendek ketika sedang dijujukan. Sayang, ayo, pelan aja ya mas. Abis kasihan udah lama nggak dikasih jatah sama aku kan? Main atas aja sayang, nggak usah main bawah. Setelah Siva memuaskan Ilham, maka keduanya kini hanyut dalam sukacita dan saling memeluk. Namun waktu zuhur telah tiba dan saat ini Ilham masih ada tugas mengajar siang nanti. Maka itu setelah puas-puas bermain, Ilham hendak terbangun. Namun tiba-tiba gadis itu nemplok di punggung Ilham, menyesap leher Ilha, kuat-kuat. Siva menyesap dengan rakus hingga Ilham menutup wajahnya dengan bantal agar bisa puas-puas berteriak setelah dihisap Dracula. Ya Allah, adek lihatlah, sampai ungu begini warnanya, lirih Ilham seraya melihat lehernya di cermin. Ceka, aku lagi pingin tahu, nanti malam aku mau lagi. Mau lagi? Boleh hehe, mau bikin anuan lagi di lehernya Mas Ilham. Aish, nggak mau, kamu mah, malu deh kalau ngajar, gimana nutupinnya? Pakai sorban, sorbannya dikalungkan di leher. Ya udah, yuk mandi persiapan sholat. Siap mas, sementara itu, Gala juga saat ini tengah bersiap untuk sholat ke aula.
Terlihat Dokter Akira juga ikut sholat tentunya sehingga mereka saling tersenyum sebentar dan kembali berjalan ke tempat mereka. Usai sholat, Gala hendak menemui Ilham di jalan menuju Jujukan, sehingga Sifa jalan duluan ke Jujukan sedangkan Gala dan Ilham saat ini mengobrol di pelataran masjid. Mohon maaf saya ganggu sebentar, sampeyan masih harus ngajar lagi kan? Iya siang nanti, tapi malam kan kosong, santai ajalah Mas Gala, saya. Siap, begini saya mau tanya, waktu sampeyan ngelamar Sifa apa ditolak dulu atau langsung diterima? Duh, saya bingung mau mulai dari mana ceritanya, tapi awalnya saya yang nggak mau, Mas Gala. Loh kenapa? Karena dulu dia itu jauh dari ekspektasi saya merasa minder, akankah saya bisa bimbing dia? Tapi memang sudah jalannya kita berjodoh, dia yang selalu saya doakan setiap waktu akhirnya tetap Allah jaga untuk saya, padahal saya sempat suka sama yang lain. Lantas kenapa akhirnya jadi? Karena saya memutuskan untuk menerima Sifa apa adanya. Meskipun dulu dia nakal, tapi akhirnya sedikit demi sedikit mulai berubah, meski nggak mudah. Apa dia masih nakal? Ya masih. Sifa masihlah Sifa yang sama. Tapi, setidaknya dia nggak senekat dulu, perubahan itu terjadi sejak Sifa mulai hamil. Iya, mungkin dia sadar kalau bukan dirinya saja yang harus ia pikirkan saat ini, tapi juga ada bayinya. Insya Allah seperti itu enggeh. Jadinya bagaimana? Sudah dibicarakan belum sama Dokter Akira? Saya insecure, Mas Ilham. Dicoba dulu Mas Gala, siapa tahu memang Dokter Akira itu jodohnya sampeyan. Iya sih, niatnya saya mau melamar dia, alhamdulillah, tapi ada sudah dibicarakan padanya? Belum, saya nggak pede. Loh, sampeyan mau nikah sama saya apa Dokter Akira hehe? Mas Ilham kok malah ngelucu toh? Maaf, habisnya saya ngerti, pasti ada rasa nggak pede. Menurut sampeyan saya harus gimana ya? Apalagi, ajak nikah saja. Jika Mas Gala sudah siap lahir batin, katakan pada Akira, dan kalau Akira berkata supaya menghadap pada ayahnya, ya sudah itu berarti lampu hijau buat sampeyan. Duh, gitu ya? Kalau ditolak bagaimana? Lirih Ustadz Gala. Dicoba saja belum, ditolak itu resiko Mas Gala. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah usaha Mas Gala untuk mendapatkan hatinya Dokter Akira. Baiklah, saya akan mencobanya, saya akan mengatakannya, saya akan melamar Dokter Akira, semoga Allah merestui keinginan saya untuk menghitbah Dokter Akira, harap Ustadz Gala dengan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, saya akan bantu berdoa, semoga kalian bisa bersatu. Amin, makasih lo udah bikin saya semangat nih. Sesama muslim memang harus saling menyayangi bukan? Saya menganggap sampeyan dan semua guru pondok baik itu laki ataupun perempuan sebagai saudara seiman, jadi jika ada masalah baiknya berbagi saja, bukan masalah. Makasih Mas Ilham, saya akan menyiapkan diri untuk menyatakan perasaan saya dan semoga perasaan saya diterima, sehingga saya bisa melamar bidadari surga saya. Amin, semangat enggeh, semangat hehe. Sementara itu, setelah Gala berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengatakan cinta pada Dokter Akira, gegas pemuda itu berjalan dengan langkah penuh percaya diri ke UKS. Terlihat Dokter Akira tengah berada di dalam bersama tenaga medis lainnya, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tak lama dengan langkah pasti pemuda itu masuk ke UKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gala, mau berobat? Sakit apa? Apa maknya kambuh lagi? Enggak, saya mau bicara sama sampeyan, dokter. Bicara aja, dan sementara rekan Dokter Akira menjauh sedikit namun masih satu ruangan, ia tetap duduk di meja lainnya. Biar Dokter Akira tidak berduaan saja. Iya saya juga udah selesai. Dokter, ya Allah.
Ustadz Gala bingung harus memulainya dari mana. Awalnya semangatnya menggebu sekali. Namun ketika sudah sampai di hadapan bidadari hatinya, justru lidahnya terasa keluh guna mengatakan niat baiknya untuk melamar Akira. Napasnya terasa pendek, degup jantungnya tak bisa dikondisikan, seraya ingin copot dari tempatnya, dan akhirnya Dokter Akira membuka suara. "Ada apa Mas Gala? Ada keluhan yang sedang dirasakan?" "Iya." Dokter Akira bersiap hendak mencatat gejala yang Ustadz Gala alami. Namun ternyata gejala itu kedengaran aneh dan sweet. "Hati saya rasanya hampa, perasaan saya belakangan ini terus saja menghantui saya." "Hati, perasaan, maksudnya bagaimana?" Akira merasa bingung, apa yang dimaksud Gala sebenarnya? Saya, Ana Uhibuka Villa Dokter Akira. Saya sayang dan cinta sama dokter. Maukah dokter menikah dengan saya dan jadi istri saya? Dengan keberanian akhirnya perasaan itu terucap juga. Hingga teman Dokter Akira tersenyum, berharap Dokter Akira menerima perasaan Ustadz Gala. Akira sampai bingung sendiri ingin menjawab apa saking tak menyangka jika Ustadz Brondong benar-benar serius dan mengambil langkah pasti untuk meminangnya. Jadi apakah Dokter Akira akan menerima perasaan Ustadz Gala dan menjadikan Gala sebagai imamnya sebagai penyempurna agamanya?